Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NIM 18612407 dari kelas manajemen sore 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce atau online shop untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Yusrizal Caniago. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan materinya. Pertama-tama, kita pasti pernah berbelanja di situs online, di mana kita tidak hanya berbelanja di tempat-tempat seperti pasar, swalayan, mall, dan lain-lain. Di sini kita bisa berbelanja dari rumah melalui situs online yang disediakan oleh e-commerce. Lalu, apa itu e-commerce? E-commerce adalah kepanjangan dari electronic commerce, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu perdagangan elektronik. Sehingga perdagangan atau transaksi bisnis menggunakan langsung dengan media internet. Kemudian, apa sih perbedaan antara perdagangan konvensional dengan e-commerce? Mereka sama saja, hanya saja media yang mereka gunakan itu berbeda. Kalau media e-commerce menggunakan media internet, pedagang konvensional itu menggunakan langsung dari tokonya. E-commerce terbagi menjadi dua produk, yaitu produk fisik dan non fisik. Produk fisik adalah produk yang bisa kita gunakan, kita rasakan, kita lihat, dan kita sentuh. Sedangkan produk non fisik bisa kita rasakan, bisa kita gunakan, tetapi tidak bisa kita sentuh dan kita lihat. Contohnya itu seperti media jasa. Berdasarkan model bisnisnya, e-commerce terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu online retail. Online retail adalah pemilik brand atau produk menjual produk mereka melalui platform online. Kalau di dalam dunia konvensional itu seperti toko. Dalam artian toko tersebut menjual brand-brand mereka melalui online. Contohnya seperti adidas.com, fokusnusantara.com, berrybenka.com, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu online marketplace. Secara umum kita asumsikan dalam dunia konvensional itu seperti mall, di mana mall tersebut menyediakan sarana tempat-tempat untuk orang berjualan di dalam mall tersebut. Secara umum, online marketplace adalah di platform di mana kita mempertemukan antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Ketiga adalah online portal, di mana kalau kita asumsikan ke dalam dunia konvensional itu seperti iklan baris di koran. Contohnya itu seperti OLX. Kemudian yang keempat adalah social e-commerce, di mana transaksi atau penjualan dilakukan melalui media sosial. Contohnya itu seperti kita menjual di Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah online booking. Kita seperti membooking tiket pesawat, tiket hotel, MTX, TSD, itu seperti online booking. Berdasarkan marketnya, e-commerce terbagi menjadi 4, yaitu B2C, B2B, C2C, dan C2B, di mana B-nya itu bisnis dan C-nya itu konsumen. Kemudian, apa sih maksud dari B2B, B2C, C2C, dan C2B? Yang pertama kita bahas dulu B2B. B2B adalah bisnis ke bisnis, di mana transaksi antara penjual dan pembelinya yaitu orang-orang pembisnis. Contohnya itu seperti alibaba.com, di mana kita ketahui penjual dan pembelinya itu orang-orang bisnis. Kemudian kalau di Indonesia itu seperti dropship. Yang kedua adalah B2C. B2C adalah business to consumer, di mana B2C itu adalah semua orang-orang online retail, di mana yang seperti saya jelaskan tadi, di mana yaitu online retail pemilik brand menjual brand mereka secara langsung kepada konsumen. Tetapi ada juga yang berbentuk seperti marketplace. Contohnya itu seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Di sini penjual termasuk real pembisnisnya, sedangkan konsumen adalah pengguna langsungnya. Yang ketiga adalah C2C. C2C adalah konsumen to konsumen, di mana penjual dan pembelinya itu konsumen. Di sini kita ambil contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Sebagian orang masih sulit membedakan antara B2C dan C2C. Misalnya kita ambil contoh Lazada dan Tokopedia. Lazada dan Tokopedia sama-sama memiliki platform online. Di sini Lazada termasuk B2C. Kenapa demikian? Karena Lazada orang-orang penjualnya itu real pembisnis, di mana mereka memiliki profesi sebagai penjual awalnya. Sedangkan Tokopedia itu C2C. Kenapa? Karena di Tokopedia bercampur antara konsumen dan pembeli.
kita bisa berubah menjadi antara konsumen menjual produk dia kepada orang lain yang awalnya mereka bukan penjual. Yang terakhir adalah C2B. C2B adalah consumer to business, di mana di sini konsumer meminta request kepada pembisnis membuat sesuai dengan requestan mereka. Di Indonesia mungkin belum ada platform online-nya, tetapi di dalam dunia konvensionalnya mungkin sudah ada. Contohnya kita ambil, yaitu kita ke tukang jahit, kemudian di tukang jahit tersebut kita meminta model baju sesuai dengan keinginan kita. Menurut Jack Ma, pendiri Alibaba, mengatakan bahwa C2B ini memiliki peluang yang sangat besar di dunia bisnis, karena di Indonesia ini belum ada seperti itu, sehingga menjadi peluang kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.